Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pasca tabrakan maut antara kereta komuter lain dan truk pengangkut BBM milik Pertamina di perlintasan kereta api Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan Senin lalu, ternyata tidak membuat jera pengguna kendaraan. Banyak pengguna jalan, terutama sepeda motor yang nekat menerobos pintu perlintasan, padahal sirine akan datangnya kereta sudah berbunyi. Berdasarkan pantauan tim liputan, perlintasan kereta di Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan telah beroperasi seperti biasa. Pasca tabrakan maut yang melibatkan kereta komuter lain dengan truk tangki BBM milik Pertamina. Namun sayang, kejadian memilukan itu tidak dijadikan pelajaran berharga bagi sejumlah pengendara kendaraan, khususnya sepeda motor yang masih juga nekat menerobos pintu perlintasan. Padahal sirine akan datangnya kereta sudah berbunyi dan pintu pun sudah perlahan-lahan tertutup. Bahkan penjaga pintu perlintasan juga sudah melarang para pengendara yang bandel tersebut. Salah satu penjaga pintu perlintasan Pondok Betung, Dahlan, mengaku bahwa dirinya sudah sekuat tenaga untuk melarang pengendara menerobos pintu perlintasan di saat sirine berbunyi. Namun menurut Dahlan, para pengendara lah yang tidak mau mendengar larangan ini dan tetap membandel untuk menerobos pintu perlintasan tersebut. Biasa aja begini. Entah udah lama, sama udah lupa, udah sebulan 2 bulan berani. Stop, jangan ada yang nyerobot. Udah stop, kereta akan meluncur, udah jangan ada yang nyerobot, jangan ada yang nyebrang. Bahkan menurut Dahlan tidak ada kerusakan palang, sinyal ataupun rel saat kecelakaan itu terjadi. Selain itu, meski pintu perlintasan ini sudah beraktivitas kembali, namun masih ada sejumlah petugas yang sedang memperbaiki rel yang rusak. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Pihak kepolisian belum dapat memeriksa pihak Pertamina terkait kecelakaan maut antara kereta api komuter lain dengan truk tangki BBM di pintu perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, pemeriksaan terhadap Pertamina akan dilakukan jika pemeriksaan para saksi lainnya sudah rampung. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto membenarkan pihaknya telah memeriksa 2 orang staf Daops PT Kereta Api terkait kecelakaan maut antara kereta api komuter lain dengan truk tangki BBM di pintu perlintasan kereta Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa supir dan kernet truk tangki di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP Jakarta. Rikwanto mengatakan pihaknya belum akan memanggil pihak Pertamina terkait kecelakaan maut tersebut. Menurut Rikwanto, pemanggilan untuk pihak Pertamina akan dilakukan jika pemeriksaan para saksi selesai dilakukan. Rikwanto mengaku untuk supir dan kernet truk tangki masih ada pemeriksaan lanjutan. Supir sama kernet yang ada di mobil tangki tersebut, walaupun belum tuntas karena memang masalah kesehatan, kita akan periksa kembali. Sementara belum ada jadwal untuk memeriksa pihak Pertamina dalam kaitan kecelakaan tersebut. Kita akan jadwalkan lagi pemeriksaan terhadap supir dan kernet apabila sudah kesehatan yang baik. Setelah itu, apabila dimungkinkan memeriksa pihak lain dalam Pertamina, kita akan lakukan. Namun sementara ini belum. Hingga saat ini telah 9 orang saksi diperiksa dalam kasus kecelakaan kereta api tersebut. Pihak kepolisian juga belum menetapkan tersangka, pasalnya masih melakukan penyelidikan secara intensif mulai dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan peralatan kereta api hingga olah TKP. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah warga di satu kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Lampung terendam banjir. Ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke tempat sanak familinya. Akibat derasnya curah hujan yang melanda kota Lampung, ratusan rumah di Kelurahan Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, tergenang banjir. Air yang datang secara tiba-tiba membuat warga kewalahan untuk menyelamatkan barang-barangnya.
Seperti yang dialami Bowo, warga Wates, dirinya berusaha menyelamatkan motornya dari rendaman banjir yang datang mendadak. Menurut Bowo, tidak hanya motornya yang terendam air. Sejumlah barang miliknya seperti kursi dan perabotan rumah tangga lainnya juga tak luput dari terjangan air. Bowo mengatakan banjir kali ini mencapai ketinggian pinggang orang dewasa. Banjir seperti ini kerap terjadi di tempat mereka selain karena hujan. Sistem drainase yang kurang baik juga menjadi salah satu penyebab banjir bila hujan deras turun dengan intensitas yang cukup lama. Warga berharap agar pemerintah setempat dapat segera memperbaiki saluran drainase dan masyarakat tidak lagi merasa was-was jika hujan deras terjadi. Lama, 1 jaman. Ini airnya mampet apa gimana? Mampet ini, pembuangannya kurang gede sih. Apa Pak yang terendam barang-barang Pak? Alah ya kulkas apa semua yang ada di dalam itu terendam semua itu. Tadi motor juga sempat Motor sempat. Ini sering banjir kayak gini? Ya kalau musim hujan Januari ya ini pasti 1-2 kali pasti. Pasti. Tapi nggak ada tindakan ya? Apa? Nggak ada tindakan dari pemerintah ya? Ya ada, tapi sedikit-sedikit itu. Tapi masih tetap hujannya? Hah? Masih tetap hujannya ya? Masih tetap. Terus pengennya apa ya Pak? Pengennya mungkin itu dibesarin itu kalian depan itu ya. Bisa itu. Selain merendam rumah warga, banjir ini juga merendam jalan lintas barat Sumatera yang mengakibatkan kemacetan panjang. Kemacetan mencapai 3 km di jalur alternatif menuju Provinsi Bengkulu. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.